berusaha agar komunitas ini terus aktif. Baik itu kita nyoba buat ngatur event atau kayak konten di IG juga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut kontribusi juga bisa hubungi langsung orang-orangnya yang di grup. Oke, mungkin itu aja sih permukaan. Jadi kali ini kita mau bahas tentang live template. Sebelum itu kita bahas dulu dikit tentang Android Studio bagi yang mungkin ada yang baru develop Android atau ya sebagai pemula atau beginner. Jadi Android kita memakai Android Studio. Ini pengertian dari Wikipedia sih. Android Studio Integrated Development Environment untuk sistem operasi Android yang dibangun atas rangka lunak, atasnya 2 JetBrains IntelliJ IDE dan didesain khusus untuk pengembangan Android. Jadi kalau teman-teman develop Android sekarang, opsi yang paling bagus atau disarankan itu Android Studio. Harusnya udah nggak ada yang pakai Eclipse ya buat pengembangan Android ya, harusnya nggak ada ya. Kalau ada mungkin Anda mungkin cukup tua. Jadi sekarang ada versi di stable, ada versi 363, terus ada versi Canary juga 4.1. Oke. Nah, lalu apa itu live template? Tadi udah dijelasin Egi dikit ya tentang live template. Intinya gimana caranya agar kita ngoding lebih cepat aja sih. Gak usah berpikir terlalu ruwet apa itu live template, sederhana aja sih sebenarnya. Nah, clue-nya itu pernah nggak teman-teman nulis code, lalu ketika mau nulis code itu lagi teman-teman lupa apa itu code-nya, gimana penulisannya. Saya sendiri sih cukup sering ya kayak nulis, misalkan anggaplah ketika nulis intent buat ngirim data lupa, dengan adanya live template teman-teman bisa manggil template-nya langsung tanpa perlu menghafal code ya. Jadi nggak perlu menghafal code. Jadi misalkan kalau lupa ya ingat taruh di template aja sih. Nah, inilah contoh dari template. Live template ya. Di sini di contohnya kita bikin text view doang. Ya, di sini ada kata tulisan yung ngoding title, terus ketika ditulisnya di XML ada opsinya, lalu diklik enter, langsung muncul template yang diinginkan. Jadi nggak terlalu rumit juga sebenarnya. Bagi teman-teman yang baru belajar Android pun harusnya nggak terlalu bingung dengan materi ini. Nah, lalu cara bikinnya apakah susah? Enggak sih, kalau untuk yang pertama ini. The meeting time now. Mungkin notice ya, bentar lagi zoomnya ketutup ya, karena cuma pakai yang free, bentar lagi tutup. Ntar kita join lagi ya, ntar di share di grup lagi ya. Oke. Caranya gimana? Susah kah? Enggak susah. Oke, kita demo ya. Demo, bentar. Demo hal yang paling menyenangkan bagi teman-teman dan yang agak menakutkan bagi yang mempresentasikan. Oke, ini dia. Tadi kita coba yang dicontoh. Ini sebuah project baru, nggak ada ya hal lain. Jadi misalkan kayak tadi kita bikin, nah ini beberapa lah template yang sudah saya bikin. Jadi ada beberapa sesuai dengan presentasi tadi, ada misalkan title. Nah, jadi ketika bikin title, anggap di beberapa tampilan layout teman-teman sering bikin title. Kalau biasanya kan kita bikin lagi view, konten dan tambahan-tambahannya, misalkan text size 11 misalkan. Nah,
kalau kita bikin like template lebih cepat sih, lumayan hemat energi teman-teman buat agar dia semakin banyak waktu yang diperlukan buat ngoding, semakin banyak waktu buat istirahat juga. Tapi di sini merah karena dia dalam constraint layout ya, jadi hal yang wajar sih merah. Kalau misalkan kita mau rapiin, coba rapi dulu. Stop dan start. Oke, sekarang hilang. Jadi dengan template ya mempermudah teman-teman dalam ngoding aja, lebih cepat. Dan misalkan teman mau bikin satu paket ini di live template ya, kita coba bikin. Caranya di Android Studio, di Preference, kalau misalkan di Windows, kalau nggak salah ada Android setting ya, setting, Preference, lalu tinggal share aja live template. Oke, yang ini live template. Sini ada beberapa live template yang udah dibikin. Misalnya mungkin lebih baik kita bikin grup lebih dulu agar template kita di satu tempat. Misalkan Pandek, kita bikin template dengan nama grup template dengan nama Pandek, lalu kita bikin live template-nya. Di sini ada abbreviation dan description. Nah, abbreviation ini tadi yang ketika kita ngecek awal kan langsung ada muncul pop-up tuh. Nah, jadi ini salah satu kalau teman-teman buat mau nampilin live template-nya, tinggal tulis namanya di sini dulu. Bang, Iwan. Ya? Itu pokoknya nggak nampil bang. Apa? Yang bang share screen nggak nampil, yang pakai titik nggak keluar. Wah, seriusan? Iya serius. Fokusnya tuh di activity main aja. Ini pokoknya nggak kelihatan. Nggak keluar, pokoknya nggak keluar bang. Waduh. Pemilihan splash screen-nya tuh. Coba di bentar. Pemilihan share screen di Zoom. Sini aja kali ya. Oh, jadi rame. Ini Oke. Udah. Ulang lagi berarti. Sampai mana? Nah, jadi tadi mau bikin template dari, misalkan kita mau bikin satu paket template di template. Copy dulu. Kalau di Mac ada Studio Preference, kalau di Windows ada file setting kalau nggak salah. Preference, lalu tinggal kalau misalkan nggak nemu, tinggal search aja sih template. Nah, ini pertama kita bikin grup dulu aja agar semua file template kita di satu tempat. Ini saya namain Pandek misalkan. Terus kita bikin live template. Oke, di sini ada abbreviation dan description, ada teks juga. Abbreviation ini yang kayak tadi, misalnya kita mau bikin title, saya tulis YN, dia langsung muncul pilihan opsinya. Misalkan di sini ditulis Pandek title misalkan. Tadi udah constraint layout ya, misalkan Pandek layout aja. Pandek layout. Oke. Description-nya terserah aja sih, constraint. Lalu tinggal di paste aja di bagian template text. Sebelum di OK, kita harus define dulu template-nya mau dipakai di mana. Karena kita mau buat tampilan, kita define di XML. Selalu klik OK aja. Nah, kita udah define, kita coba hapus. Nah, ada pilihan opsi. Tuh, ada Pandek layout. Enter, langsung ke bikin. Pandek layout. Nah, jadi lumayan menghemat waktu teman-teman. Misalkan bikin card view dengan radius tertentu atau radius tertentu atau background tertentu juga, elevation-nya
hal-hal yang sering dibikin bisa dibikin jadi template aja biar nggak menghabiskan waktu. Template ini juga bisa dibikin di Kotlin tentunya. Sesuai tadi ada beberapa pilihan define. Misalkan di sini en reference. Nah, langsung ada code buat nge-save shared event baru, misalkan app name, terus isinya contoh. Kalau dilihat di menu tadi ada di sini. Nah, ini ada menu dan ini ada bikin variable kayak diawali dengan dolar dan diakhiri dengan dolar. Jadi ntar kita bakal disuruh ngelengkapin kayak string tadi kan ada pop-up app name-nya juga, ada pop-up yang muncul untuk melengkapi bagian ini. Terus di sini di define jadi Kotlin bukan XML, disesuaikan dengan tempat yang dimana mau dipakai. Terus sesuai dengan judul ya, kita dengan Android Studio berarti hal ini juga berlaku di Flutter dan ada pilihannya juga di sini ada. Jadi kalau misalkan bikin live template buat Flutter juga bisa. Oke, bentar kita coba dulu. Mana apa coba? Ini pas dulu. Cek Flutter. Nah, ini contoh project Flutter yang awal dibikin ya, kayak ada counter, increment counter. Ini juga bisa dipakai di Flutter, misalkan kita mau bikin template dari voting action button, reference di pendek tadi, misalkan kita mau bikin live template, misalkan kita mengindek FAB voting action button. Kita masukin template-nya di sini, define, kita pilih dar karena Flutter pakai dar. Nah, klik OK. Jadi kita nulisnya pendek Flutter FAB. Nah, kalau kurang lebih tinggal di aja Ctrl Alt L sih. Jadi bukan hanya di Android native aja, tapi lah template-nya juga bisa dipakai di Flutter. Jadi di review dikit dulu. Dengan live template kita udah bisa bikin beberapa layout yang cukup lebih cepat daripada biasanya, mungkin lebih hemat sekian detik, beberapa detik. Oke, contohin lagi ya, misalkan saya ke view en RV Habis dong. Habis dong. Mau edit yang udah kita bikin gimana, Bang? Oke, ntar tunggu, ambil share screen langsung aja ya. Mana ya share screen. Kan tadi kita udah bikin title kan, pendek title yang tadi, pendek layout. Nah, kalau mau edit tinggal buka menu yang tadi lagi, Android Studio, Preference, tinggal ubah di sini langsung aja. Kalau ganti itunya nggak bisa ya, Bang? Ganti define-nya. Ganti apa? Ganti define-nya. Oh bisa, define-nya ini. Iya. Bisa. Nggak diganti, misalnya ke Java. Cuma karena codingannya XML ya. Oh ada.
Kalau screennya kurang lebar dilebarin karena dia bisa tutup sih bagian ceng. Oh gitu ya bang, kayak pada saat mau kayak Betul, jadi agak ada ketutup sini. Lebarin lagi. Kalau mau edit tinggal ganti define juga bisa, diganti namanya juga bisa. kayak gini. Ada yang mau tanya lagi? Belum lanjut? Ada di chat tuh bang. Buka sini gimana ya? Ada yang nanya tuh bang, live template-nya bisa diekspor atau impor nggak? Wah, bisa sebenarnya, cuman nggak mau jelasin bagian itu. Kalau mau diekspor impor itu sebenarnya bisa, tinggal pilih. Itu dia melekat ke bagian setting, export setting. Kalau saya ada live template sini nih, live template skema. Ada 2 nih. Cuman dia bakalan satu paket sama settingan yang lain kayak Git juga. Nanti kita juga ada bahas file template juga, editor, debugger. Dia bakalan satu paket sih ntar. Kalau mau diekspor dan diimport bisa by menu tadi, file, export setting, langsung di okein aja. Ini yang bagian kalau mau diimpor ya tinggal diimpor aja sih settingnya, tinggal file import. Cuman bakalan ketimpa settingan yang udah biasa teman-teman pakai, baik kayak tadi ada pilihan kayak Git juga kan, ada Git, ada file template juga, dan yang lain-lain sih. Ini coba kita tambahin satu sampai lagi ya, cycle view misalkan item. Sini udah bikin layout item buat cycle view-nya, item sampel. Enggak saja. Oh ini match parent ya, wrap content baru. Oh, coba copy template. Boleh. Oh, Mungkin bagus mau pakai linear aja deh bang. tergantung sih. Enggak, dia kan Oh, bagian baru tuh dari ini mulai konsen bang. Ya mana yang teman-teman nyaman aja sih, cuman beberapa orang kan udah misalnya layout karena terkesan keren mungkin ya. Enggak juga sih, karena kalau pakai constraint layout kan kita mengurangi view group. Jadi kalau misalkan di Android lupa batasnya, cuman kalau nggak salah kalau udah 7 view group atau 6 view group misalkan linear layout kan, dalamnya ada linear layout lagi, itu bakal ngaruh ke performa aplikasi sih. Makanya constraint layout muncul buat menghilangkan kekurangan itu. Seperti itu. Nggak tahu. Ini new share kayak kelihatan slide kan? Gitu. Kelihatan bang, kelihatan. Nah, sebelum live template kita juga ada bahasan lain kayak file and code template. Oh, jadi kalau misalkan tadi kita bikin cuma beberapa baris code, sekarang kita juga bisa bikin satu file lengkap. Ini ada videonya sih. Kalau di sini ceritanya dia bikin layout dulu. Kita mau bikin adapter, cuman dalam waktu 2 detik doang. Kita mau bikin adapter cuman lebih cepat. Kalau biasanya teman-teman bikin adapter, buka adapter lama, kontrol copy, kontrol paste. Kalau sekarang kita bisa bikinnya pakai template. Nah, kita klik demo. Ya, oke. Mana tadi? Nah, ada pilihannya. Jadi kalau mau bikin file and code template, ini ada pilihannya. Bahkan kalau yang ini di video ini ada yang ngoding recycle view. Jadi ketika diklik
template itu bakalan ada inputan yang telah kita bikin formatnya. Setiap file encode template biasanya pasti ada file name. Di sini file name ini secara default menandakan nama file kita. Terus layout name sama type list ini inputan tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan template yang mau kita bikin. Kita coba play lagi. Isi file name, project adapter. Layout name ini kita masukin layout name yang udah tersedia aja, item underscore sample, type list. Setiap data kan biasanya pakai satu type data secara umum. Ini kita anggap aja kita pakai string. Nah, nggak klik enter, semua file datanya udah saya bikin secara otomatis. Jadi kita cuma perlu input nama doang, terus input layout mau dipakai layout yang mana. Ini yang item sample tadi. Terus tipe data yang mau dipakai, tipe data yang mana. Tadi kita input string, jadi di sini ada mutable string, ada lain. Ini kurang bagus ya, karena ada konteks data. Jadi dengan file template teman-teman bisa bikin satu file secara cepat. Jadi kalau misalkan kayak adapter, contohnya kita biasanya secara aplikasi ada adapter kan, nah pasti ada list kayak gitu. Jadi bisa dibikin template sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, kita demo lagi. Share. Nah, kelihatan kan Gi projectnya? Nampak nggak, Bang? Kelihatan, Bang? Oke. Tadi WN adapter. Ini juga ada Flutter ya, karena file encode template ini juga bisa dipakai di adapter tentunya. Yang ini deh. Contoh yang tadi ya kayak keranjang dari backend kan? Upload. Iya. Item underscore sample, type listnya misalkan string. Ya untuk keranjang tuh pakai backend C Beko kan? Di backend C kan, di server kan Beko kan? I see. Oke, alat Jadi, sih kayaknya. Generate dari template tadi ada sample adapter. Ada layoutnya juga udah disebutkan, item underscore sample. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Kita klik menu preference, kalau yang dan Windows sama kayak tadi ada menu setting. Preference, kalau tadi live template, di atasnya ada file encode template. Jadi di sini kita bakalan bikin template. Kalau yang ada template tadi itu yang udah dibikin tadi yang mana ya? Ini. Nah, di sini ada beberapa. Kalau mau bikin baru tinggal klik plus, silakan nama. Ini saya coba jelasin yang udah saya bikin dulu. Jadi di sini ada nama. Ini yang pilihan yang akan muncul ketika kita mau bikin template tadi di list. Terus ada extension. Nah, kalau misalkan teman-teman masih pakai Java, tinggal diubah di sini di Java. Kalau Kotlin tinggal ganti HT, kalau XML ya ganti XML, Flutter ya tinggal isi dan. Di sini ada penjelasannya juga. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi, kita ada inputan ini apa? Ada beberapa inputan bawaan dan inputan yang kita sendiri butuhkan sesuai dengan template. Ini juga ada list. Jadi kalau kita mau bikin variabel yang kayak di inputan tadi, kita bisa bikinnya dengan $, buka kurung per awal, misalkan nama, misalkan inputan 1, kita tutup. Nah, yang inputan 1 ini nantinya akan jadi inputan tersendiri ketika mau bikin live template, file encode template. Kita oke aja, kita coba aja sih. Nah,
Jadi kita nambahin inputan satu, jadi inputan satu itu juga bakalan ada di inputan ini. Dan kalau kita bikin sampel itu daftar, kita ini isi inputan, kita masuk sampel, kita bikin string lagi. Kita oke, ya dia bakalan ngisi tempat sesuai dengan yang kita bikin tadi. Itunya bakalan error karena itu bukan kode. Coba dulu. Nah, jadi kayak package name tadi nggak ada inputannya karena emang udah bawaan dari Android Studio. Jadi di sini ada beberapa yang udah di provide sama Android Studio, ada package name, berarti name package, tempat dia akan masukin package name sesuai di mana file baru dibuat. Ada name, ada user, name ini buat nama file, inputan default tadi, ada user, date, time, dan yang beberapa project name, minute, hour, dan lain. Selain yang tersedia di sini, dia bakalan bikin inputan baru ketika bikin kayak name tadi, name nggak ada di sini, jadi dia ada inputan tersendiri ketika kita mau bikin file template-nya. Ada layout name, ada type list, ada name lagi. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Coba name, mau dicontohin dari awal, kita harus kontrol copy. Kan kita mau bikin template berdasarkan code yang ini, preference, kita bikin baru, akan pandek, besok ke view, dan di sini kita bikin Kotlin. Pasti, cuman berbeda kan tadi, kita harus ngubah dulu, misalkan package kita ubah jadi dollar package name. Dia harus sesuai dengan di sini, dia huruf besar, jadi dia harus dibikin huruf besar juga. Kalau misalkan dibikin huruf kecil, ntar dia jadi inputan baru. Sampel adapter sini kita ubah jadi name, terus string sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman mau modif stringnya sesuai dengan kayak tadi, kita bikin tag-nya ketika mau bikin template, tag-nya kita input di sana, jadi kita ubah juga di sini. Katakan IP ini lumayan ini lumayan makan waktu, cuman untuk penerapan ketika udah make nggak bakalan terasa efeknya, bakalan nyaman, bakalan cepet. String yang ada mengganti string type data lagi udah ya. Terus inputan buat layoutnya. Oke. Harusnya ada opsi pendek kan terbesar. Nyimpannya kita pakai nama apa tadi? Info template pendek versi. Kok nggak ada ya? Wait. Ada yang kurang ya? Pendek versi. Bentar. Function Kotlin. Ini kita ubah. Oke. Saya clear view. Pendek versi.
bentar. File template. Nah, di sini ada contact RV. Atau sih nggak muncul, tapi kalau misalkan nggak muncul kayak tadi, tinggal pilih ini aja sih. From file template. Mungkin karena file template kebanyakan bisa jadi. Contact RV, klik OK. Nah, bukan kayak tadi. Kan contact adapter, type data, string, item, sample. Nah, ada error, mungkin ada codingan yang nggak pas sih. Contact adapter. Oh ininya belum kita bikin jadi template. Ada apa lagi? Contact RV. Name. Kita ubah lagi berarti ini contoh adapter. Ini sih udah. Coba ulang. Ada. Nah sekarang muncul deh contact RV. Name. Contact adapter. Type data string lewat name item sample. Nah nggak ada error. Ini udah bener sih. Senang penjelasan tadi kita juga bisa bikin di Kotlin tentunya. Di Kotlin, di Flutter, di Flutter. Project Flutter mana ya? Project Flutter PT. Nah ini Project Flutter. Misalkan di sini stateful widget, kita bikin stateful widget. Sample stateful widget, widget. Nah langsung kita bikin dengan template yang sudah sesuai yang udah pernah dibikin sebelumnya. Itu di file template. Flutter yang mana sih tadi? Stateful widget. Nah ini biasanya sama aja, tinggal nulis name buat penamaan. Kalau di Flutter nggak ada package ya, nggak usah perlu pakai package, extensionnya kita bikin Dart di sini. Nah Flutter pakai Dart. Barang XML juga gitu. Kalau misalkan next ntar kita bikin XML di sini. Yang untuk file Flutter kita coba balik ke ini. Selain ini yang terakhir ada, nggak tahu sih penamaannya gimana, cuman di sini tulis saja other template. Jadi di template ini, kalau tadi yang pertama kita udah bikin template dengan beberapa base code dengan template. Yang bagian kedua kita udah bikin satu file penuh dengan template. Kalau yang terakhir kita bakalan bikin beberapa file sekaligus dengan satu template. Misalkan teman-teman pakai MVP. Kalau MVP kan biasanya butuh activity-nya satu, butuh kontrak satu, terus butuh presenter satu. Secara biasa kita bikinnya satu-satu kan, kita bikin activity dulu, bikin interface-nya, baru bikin presenter. Nah kalau dengan template kita bisa bikinnya sekaligus. Di sini ada activity, terus ada MVP activity ini. Contoh yang udah pernah dibikin, jadi dengan template kita bisa Pak? Bisa dong? ada activity, ini template yang dari tadi. Ya itu dari. Kamu bisa dong? Oh ya, jangan dibahas seperti ini. Teman-teman tolong padang. Maaf sebelumnya teman-teman yang nggak present, tolong matiin mic-nya dulu dong. Kurang jelas jadi. Oke, jadi bakal ada pilihan MVP activity di sini.
Ini template yang saya bikin, jadi ada MVP activity, tinggal kita pilih next. Nah, sini nanti kita bakalan ada code-nya bakalan sesuai dengan kita butuh apa aja sih. Potong di sini saya butuh namanya satu MVP name, terus ada layout, kita butuh layout, terus ini pilihan juga launcher activity. Kalau diklik dia bakalan di manifest bakalan jadi launcher, terus ada package name, terus ada source language. Yang dengan template nanti kita bisa mengubah judul ini sesuai dengan kebutuhan. Image-nya juga yang ini juga bisa diubah. Terus keterangan di sini juga bisa ada keterangan tambahan ya. Ini coba kita lanjutkan. Kita isi dengan example. Finish. Kalau lihat di sini baru ada 2 file Kotlin, 2 layout. Kita coba play lagi. Nah, dengan template kita langsung bisa bikin 3 file dan 1 layout sekaligus. Activity yang suka sama. Sini ada sampel activity, sampel kontrak, center, dan activity masuk sampel. 4 file dibikin otomatis dengan satu template. Nah, sini juga dia langsung ditambah di manifest, jadi dia juga udah terdaftar kayak bikin template, kayak bikin activity biasanya. Ada 3 file, 1 file, 3 file, dan 1 file layout. Nah, kita coba demo lagi. Nah, coba hapus dulu yang enggak butuh. Terus kita coba bikin activity misalkan login tadi dia nggak sebagai launcher, kita coba jadiin launcher. Keterangannya kita juga bisa ngatur keterangan di sini juga nanti. Lalu finish. Nah, langsung ada 3 file dan 3 file Kotlin dan 1 file layout. Misalkan kontraknya ini, jadi kita inputnya login, jadi sini ada login plus enter, ada login di sininya, ada login activity, terus ada layoutnya juga, activity login. Nah, sini dia otomatis pakai constraint. Kalau misalkan di dependencies-nya nggak ada constraint, ntar dia ditambah secara otomatis. Nah, di manifest ini dia. Kalau tadi kita di video kita nggak ngeklik bagian launcher, kalau launchernya diklik dia bakalan nambahin template tambahan, menandain kalau dia sebagai launcher. Nah, lalu caranya gimana? Kalau misalkan yang file encode template, live template tadi lumayan ringan, nah ini mungkin agak ribet ya. Kalau misalkan di Mac, teman-teman bukanya di aplikasi, di studio, klik kanan di mana ya? Show packet content. Kalau misalkan di Windows teman-teman bukanya di sesuai dengan posisinya di mana teman-teman instalan di studionya. Terus posisi template tadi itu ada di nah, isi awalnya kayak gini. Template yang kita bikin tadi itu ada di plugin. Setelah plugin ini plugin. Setelah plugin ada Android ada lib, terus di dalam lib harusnya ada template. Nah, ini jadi dengan cara yang tadi kita bikin MVP dengan satu template, code-nya ada di dalam sini. Dan ini juga ada template yang lain, misalkan ada TV, ada yang teman-teman mungkin yang biasa pakai kayak MT, semua template yang ada di ketika bawaan. Ini udah bawaan. Lalu yang kita bikin itu ada di ini
ada di sini ya MVP. Wah, dari Korea. Wah, ya, nggak fokus nih, udah dapat. Oh, ups. Nah, ini sih dari file template kita tadi ada pertama gambar yang kita pakai buat tadi kan ketika kami template ada gambarnya, ada image-nya. Nah, di sini juga ada file template, ada sheet, global, di root ada 3 file juga. Saya coba jelasin. Kalau tadi kita bikin template-nya dengan IDE Studio, kalau misalkan terakhir ini kita bikin template-nya secara terpisah. Di sini saya bikinnya pakai Sublime sih. Sublime. Oke. Jadi kelihatan di Sublime-nya? Kelihatan bang, kelihatan. Oke. Nah, untuk bikin satu template MVP tadi kita butuh 6 file. Biasanya secara awal kita butuh 3 file ini, template, global, dan sheet. Lalu ini 3 file ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena saya bikinnya MVP, saya butuhin 3 file itu. Nah, ini isinya yang awal dibaca oleh Android Studio tadi kan ada pop-up pilihan inputan kan. Nah, itu yang dia ngebaca file template.xml. Ada namanya tadi MVP activity. Saya juga ngeset minimal penggunaannya. Terus kategorinya apa? Karena kita tadi bikinnya untuk activity, kita bikin activity. Misalkan teman-teman bikinnya untuk fragment, berarti tinggal ubah di sini fragment. Nah, form factor, nah karena saya bikinnya buat mobile, jadi ini saya isi mobile. Kalau misalkan ada yang ngoding buat Android TV, berarti ubahnya jadi kalau nggak salah TV ya. Udah mau habis lagi. Itu cepat lalu. Kan ubah jadi TV. Nah, tadi ada beberapa inputan. Pertama kayak nama. Sini ada ID, nama, constraint, default, dan health. ID ini kayak nama variabel ya, MVP. Misalkan var x, nanti kita kalau mau manggil isi data tadi kita panggil x kan. Nah, kalau di sini MVP class, berarti kalau kita manggil isi inputan dari form tadi kita manggilnya MVP class. Terus ini name itu nama di samping inputan tadi. Ini tadi ada nama pinang kan samping inputannya. Terus di inputan, karena kita butuh string, kita isi string, constraint sesuai kebutuhan. Karena saya butuhnya kelas, unit, dan nggak boleh kosong. Default isinya apa? Saya isi MVP. Terus ada beberapa metode lain yang isinya kurang lebih sama. Sini juga ada suggest. Suggest ini kayak ketika kita bikin activity, ketika teman-teman bikin activity baik dari project baru kan, ketika kita ngubah namanya, layoutnya juga ikut terganti kan sesuai dengan nama yang kita input. Nah, itu peran si suggest ini. Itu juga bisa isi dengan boolean juga, is launcher, mau jadi launcher atau enggak, terus package name-nya. Terus ini ada deklarasi nama file image yang mau kita pakai. Ini ada aturannya juga, 128 kali 128 buat template XML. Nah, jadi ketika template ini berjalan, dia bakal mengeksekusi yang template XML terlebih dahulu. Setelah itu dia bakal mengeksekusi 2 file ini, ada global dan dari sheet juga. Kita cek global. Nah, global ini lebih kayak jadi ketika kita bikin template, kita juga pakai beberapa code bawaan yang udah dibikin oleh si Android Studio sendiri. Nah, kayak ini include, ntar di receipt juga ada include. Nah, ini include. Jadi ada beberapa ID yang udah mereka pakai, jadi kita define di sini
sesuai dengan kebutuhan. Misalkan simple layout name, terus yang ini kayak MVP class. Nah, MVP class ini tuh tadi yang ada di template XML yang ID nih, MVP class. Jadi kita manggil value-nya dengan dolar, buka kurung berawal, tutup kurung berawal, MVP class. Terus ada receipt.xml.pl, ini yang ini. Nah, file ini yang berfungsi buat mengolah file mana aja yang mau dibikin. Kalau di case kita tadi kita bikin 4 file. Di sini ada include, ini yang berperan untuk nambahin ke manifest. Di sini kita include common, ada file yang udah bawaan. Jadi kalau di bawaan ini ada, kalau mau teman-teman cek, tadi itu ada di subfolder bagian luarnya. Kalau dia itu bakalan generate layout. Isinya sama kayak ini, initiate maksudnya bikin file. Jadi dalam file include ini dia bakal initiate layout yang udah dengan ada constraint layoutnya. Jadi file ini bakalan bikin layout. Teman bikinnya mau secara terpisah bisa juga. Teman-teman tinggal mengubah referensinya dari mana. Jadi kalau di sini initiate ada from kan. Jadi ini ada from view class.kt.tl. Jadi referensi template-nya dari yang mana, lalu mau dibikin ditaruh di mana dengan nama apa. Tadi kita di inputan ada namanya dengan MVP class. Jadi buat ngambil inputannya kita ambil dengan nama kurung dolar, kurung berawal, tutup kurung berawal yang nama MVP class. Di sini kita generate 3 file sekaligus, 4 file dengan code bawaan Cinder Studio. Lalu setelah kita generate, kita buka open. Kalau teman-teman kan nambahin open, misalkan ini bagian line 23 ini dihapus, dia bakalan kebikin, cuman nggak bakal langsung dibuka file. Kalau tadi kan kita bikin langsung kebuka file. Ini contoh isian file tadi. Isinya putih aja sih. Terus ada MVP class juga, kita ngambil name dari template.xml. Ini MVP class lagi, kita ambil buat penamaan si presenter. Sini saya kebiasaan sih nambahin komponen objek buat start activity. Ini udah ada MVP class juga, ada layout name juga buat deklarasiin nama dari layout yang mau dipakai juga. Ada presenter, si MVP class lagi, MVP class. Nanti kalau teman-teman bikin template sesuai dengan kebutuhan teman aja. Beberapa ada juga yang bikin dengan base activity, kita bisa juga nambahin base activity. Ini bagian kontraknya, si MVP class kontrak. Ini buat package name, buat ambil gimana dia dibikin. Nah, jadi dengan beberapa file itu kita bisa bikin template yang dengan satu kali klik. Ada beberapa kali klik. Ada beberapa catatan sih kita bikin template ini. Misalkan teman-teman ngubah salah satu file, misalkan di kontrak. Kalau teman-teman mengubah, teman-teman harus restart dulu Android Studio-nya. Kita harus restart dulu. Jadi kalau teman nggak restart, dia nggak bakalan ngebaca perubahan yang ada di template tadi. Jadi teman-teman harus mengubah dulu. Terus kalau misalkan ini catatan aja sebelum ngupgrade Android versi Android Studio, saya sarankan untuk backup file folder ini, template kita. Nah, MVP, mendingan di backup, disimpan
di tempat lain di mana gitu. Karena kalau nggak salah pernah ada case kalau misalkan setelah dia update Android Studio template-nya ngilang. Kalau yang live template dan code template tadi dia nggak bakalan hilang. Cuman kalau di sini dia bakalan ada kemungkinan dia bakalan hilang. Karena ini kita bikin template dari luar bukan fitur tambahan dari Android Studio-nya. Teman bisa bikin template sesuai dengan kebutuhan. Sini banyak contoh. Kalau misalkan yang bawaan kan ada ini nih, ada beberapa file template. Jadi kalau misalkan mau Google Map butuh yang spesifik tentang Google Map, ya tinggal buka template buat Google Map juga ada sesuai dengan kebutuhan. Kalau di case di sini saya bikinnya buat activity dengan konsep MVP. New share Google Chrome. Udah mau habis lagi ya? Udah. Oh, itu udah penjelasan buat Linux. Jadi kalau Linux itu bisa video pelajaran Android lib template buat yang terakhir tadi. Bang, gue mau nanya dong, Bang. Ya boleh. Kalau misalkan kita bikin adapter, dia langsung bikin XML-nya gimana, Bang? Gimana? Kalau misalkan kayak tadi nih, yang cat V2 tadi. Kita bikin adapter nih. Dia langsung bikin XML-nya gimana caranya, Bang? Kalau mau bikin dengan sekaligus dengan XML pakai cara yang ketiga ini. Oh, yang ketiga ini ya, Bang? Iya. Kalau tadi kan dicontohin pakai buat filenya buat activity kan. Iya. Buat yang adapter juga bisa. Ntar kalau di contoh tadi kita generate-nya buat wah ketahuan selamanya. Indonesia kemana ya? Nah, ntar tinggal mainin di bagian resume ini. Berarti di resume ini bakalan ada login. Apa? Udah lanjut aja. Oke, tadi yang nanya siapa ya? Zen yang nanya tadi. Udah join belum sih Zen? Udah, Bang. Udah join. Oke. Kalau tadi kita bikinnya buat activity, berarti kita kalau mau bikin adapter ya sama aja. Kita tinggal bikin adapter.kt berarti adapter.kt terus from-nya juga. Ntar code yang di sini tinggal disesuaikan dengan codingan adapter. Terus sampelnya juga di sini sampelnya juga bisa dibikin dengan cara yang sama sih. Kalau sini kan ini referensi file buat Kotlin, ntar bisa ditulis view misalkan nama layoutnya tuh name layout, berarti name layout.xml.ftl. Jadi sesuai kebutuhan aja Zen. Oke, Bang. Oke. Bikin alarm biar bisa bikin broadcast ya apapun lah itu, nggak harus activity sih. Oke, Bang. Oke, Bang. Kita coba balik. Nah, terakhir nanggung sih tadi itu bagian terakhir sih dari materi kita. Gimana? Gigi. Mau nanya lagi, Bang? Ya silahkan. Kalau live template yang case terakhir tadi itu bakalan Oh iya, bener kan ya. Halo. Gimana kurang jelas suaranya? kalau yang Iya. Razid, tolong mic-nya dikondisikan Razid. Sorry. kalau di live template tadi, Bang, di case terakhir kan kalau kita update dia bakalan menghapus template dari luar ya, Bang ya. Gimana kalau kita bikin template? Ya, bikin yang case terakhir tadi.
Ah, Kalau misalkan kita update dari studionya kan mesti di backup tuh bang template-nya. ya kalau kita update kita harus restart Anda studionya dulu. Ya mesti di backup kan bang. Kalau yang di itu, Oh, kalau ya. yang di case pertama sama yang case kedua tadi harus di backup juga atau enggak bang? Oh enggak sih. Oh, secara pribadi sih udah nyoba kalau setelah update Anda studionya dia nggak bakal hilang. Cuman kalau yang ketiga tadi pernah tes kejadian dia tuh hilang, jadi mending mending di buat kalau emang mau lebih nyaman lagi ya backup semuanya kalau mau lebih aman lagi. Cuman kan ketika kita update Android Studio kan kita tetap bawa file setting yang lama, jadi nggak bakalan hilang sih, kecuali tuh teman update lalu milih file setting yang baru, nah dia bakalan hilang sih. Oh gitu ya bang ya. Oh, oke. Sip. Thank Oke, you. selamat. Terima kasih telah meluangkan waktu. Jadi kalau ini referensi juga sih, referensi bisa cek di tulisan pribadi, yuk. Mungkin ada di medium juga. Ada pertanyaan lainnya? Iya, yang mau nanya? Karena bentar lagi juga mau buka ya. Ya bang, masih mau nanya nih bang. Tapi bukan di Ya, luar ya. live template sih. Tapi nanya gini bang, yang tadi yang ada bang bikin launcher bang. Itu kita, bang bikin 2 buah launcher kan? Itu nggak cek bang di aplikasi bang? Launchernya ada 2. Di manifest. Ya, yang di manifest. Yang harus tahu launcher itu untuk activity yang pertama kali dijalankan kan bang? Ya emang cuma satu. Harusnya ntar dibikin satu aja, yang satu lagi dihapus. Oh gitu. Ya, Ya kan teman-teman. ketika kita bikin template bawaan juga bakalan banyak launchernya juga kan. Nggak dihapus aja sih. Oh dengar saja bang. Oke bang, makasih ya bang. Nggak for close sih, ZZ. Cuma nanti ikonnya jadi 2. Udah gitu doang sih. Iya, kan dari dua. Ada yang mau nanya lagi? Bakal ada videonya kan, Gi? Ada. Nanti videonya akan di-upload juga di YouTube bagi yang ketinggalan. Nah, ntar kalau ada videonya juga kalau mau baca bisa juga ada di situs ini. Oke. Masih ada yang mau nanya? Kalau enggak, Angkat tangan. Overhead. kalau enggak, Bang nanya lagi bang. oke. Bang Gi, Hadir. kan kata Bang Gi tadi 2 buah icon aplikasi itu. Berarti sekali install tuh muncul 2 buah icon gitu. Iya. Iya, ada dua icon. Berarti bisa kita bikin logic kalau bikin aplikasi yang mungkin nanti arah ke sana bisa berarti enggak? Oh, itu namanya modular lagi. Modular namanya si Z. Oh, modular ini mana bang? Tiap Nah, logic ntar tuh buka- ada. Ntar. Kita ngobrol di Modular tuh panjang lagi bang. Oh banyak. Oke. Ada situs sendiri lah kalau modular, jangan nambah di sini lah. Ada lagi yang mau nanya tentang left template? Oke bang. Oke, kalau nggak ada, semoga nanti bagi teman-teman yang ketinggalan atau tadi habis link Zoom-nya, nanti video akan di-upload di YouTube Pandek ya. Oke, terima kasih buat Bang Ikhwan yang udah sharing ilmunya. Dan ini sangat bermanfaat banget sih buat kita biar cepet kan. Nggak usah bikin terlalu sering gitu. Udah sih sampai di situ aja. Minggu depan rencana kita akan ngangkat tentang room sih. Bagi teman-teman yang ada saran mau angkat materi apa, teman-teman bisa email aja ke email Pandek. Nanti kami akan bahas ada nggak pembicaranya, atau teman-teman kalau bersedia jadi pembicara juga bisa email langsung aja ke Pandek. Nanti kami kondisikan waktu dan stream ya. Itu aja sih. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam.